Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya teman-teman. Nama saya Data Iradian. Saya kebetulan juga sebagai salah satu founder dari Kois ini. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semua om-om Kois, tante-tante Kois. Kita ketemu lagi dalam podcast Koispedia dalam format yang cukup baru. Ya, karena sekarang kita duduk-duduk santai di tempat yang cukup indah. Kita sekarang sedang berada di Sampiren, Telaga Sampiren Bintaro. Jadi kalau teman-teman semua, om-om, kalau ingin mampir, silahkan mampir. Enak tempatnya buat ngobrol. Nah, sekarang bersama saya sudah ada 2 orang narasumber. Yang pertama ada Pak Slamet. Ini kalau di kalangan Kois kita semua udah kenal pasti. Tapi untuk teman-teman semua, nanti saya akan kasih kesempatan Pak Slamet untuk memperkenalkan diri. Gitu ya. Beliau ini adalah Presiden Kois, Koi Owners of Indonesia Society. Jadi sudah barang tentu sangat kompeten di bidangnya. Terus narasumber kita yang kedua adalah Pak Data Iradian. Beliau ini juga nggak kalah kompeten karena sudah menjadi juri untuk Kois selama beberapa tahun. Jadi sudah sangat berpengalaman dalam hal menilai ikan koi. Nah, hari ini secara khusus kita akan membahas 2 topik utama gitu ya. Yang pertama adalah tentang koi jumbo. Dan yang kedua adalah tentang koi yang berpunuk. Ini 2 hal yang sering menjadi perdebatan ya. Ada yang bilang kalau koi jumbo itu mulai dari ukuran 60 gitu ya. Mungkin ikan-ikan koi yang lokal itu bilang kalau 60 itu udah disebut jumbo. Tapi ada juga yang bilang kalau mulainya dari 70. Ada juga yang bilang bahkan 80. Nah, ini mana yang benar? Kita semua sama-sama nggak tahu. Makanya kita tanya ke para narasumber yang kompeten di bidangnya, mereka akan kasih penjelasan. Kemudian topik yang kedua, nanti kita akan bicara tentang koi yang berpunuk. Jadi apa punuk? Dalam bahasa Jepang itu sering disebut dengan jitai. Apakah koi dengan punuk itu selalu bagus atau tidak bagus, atau bagaimana memilihnya? Ini tentu menarik ya untuk baik yang penghobi yang masih baru maupun penghobi yang sudah berpengalaman, karena ada banyak salah kaprah tentang hal-hal ini. Kita akan tanya lebih dalam. Oke, sekarang saya akan persilahkan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Yang pertama silahkan Pak Slamet. Selamat siang teman-teman semua, saya Slamet Kurniawan. Ya, jabatannya kalau di Koi itu Presiden Kois. Kebetulan saya dikasih kehormatan sama teman-teman menjadi Presiden Kois sudah beberapa tahun. Presiden yang ketiga. Itu aja. Ya, kegiatannya apa sekarang terakhir Pak Slamet? Kegiatannya, maksudnya pekerjaannya. Kegiatannya atau banyak ikut koi show atau lebih banyak pelihara di rumah atau seperti apa? Saya awalnya hobi pelihara ikan, termasuk hobi pelihara koi. Dan juga hobi binatang yang lain. Hobi binatang lain lagi. Jadi semua binatang saya suka. Mancing ikannya juga suka. Mancing ikan juga suka. Tapi ya karena koi itu biasanya juga tidak bisa dipisahkan dengan koi show. Saya juga suka dengan koi show. Karena untuk saya koi show itu ajang untuk pembuktian seberapa jauh saya bisa memelihara ikan koi. Jadi saya suka pelihara ikan koinya kecil atau ukuran berapa, 45, 50. Kalau ikan itu udah bisa tumbuh dengan baik, saya bawa ke koi show dan dia dapat juara atau champion itu saya mendapatkan kepuasan tersendiri. Oke, jadi sebagai penghobi Pak Slamet ini sudah lengkap lah kira-kira ya. Kalau boleh diceritakan secara singkat gitu Pak, suka dukanya penghobi koi ini seperti apa Pak? Ya kalau suka aja banyak. Sukanya banyak. Kalau bisa, kebetulan kolam saya sih nggak di rumah ya. Karena kalau di rumah ya pasti nanti yang di rumah pasti komplain, cek, itu jadi duka yang lain. Tapi kalau duka yang itu saya nggak punya. Tapi sukanya adalah ya kalau pagi ya pasti kita bisa kasih makan ikan. Kalau saya taruhnya di kantor, jadi kalau siang otaknya lagi butek, kasih makan ikan bisa seger. Bisa seger lagi. Nanti kalau hari Sabtu, Minggu, liburan, nah, saya bisa berkunjung ke kolamnya, saya bisa lihat lagi. Jadi itu sukanya.
dukanya itu ya banyak. Dukanya termasuk Dukanya yang paling banyak. parah ya kalau kena penyakit. Wah, itu ya. Terus semua Biasa. penghobi pasti pernah mengalami ya, Iya. seperti itu Dan ya. herannya biasanya koi yang kita sayangi itu yang kena sakit dan Wah. biasanya mati. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Kenapa ikan koi yang disayangi justru yang lebih cepat mati? Nah, itu menarik itu. Pak Slamet jadi penghobi dari tahun berapa, Pak? Saya baru jadi hobi itu baru tahun 2010. 2010. Oke. Sudah cukup lama ya. Oke, terima kasih perkenalannya secara singkat. Kita ke narasumber yang kedua, Pak Data Iradian. Silahkan diceritakan. Saya dengar-dengar juga jadi breeder rumahan gitu. Silahkan diceritakan. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya teman-teman. Nama saya Data Iradian. Saya kebetulan juga sebagai founder dari salah satu founder lah dari Koi Simei. Ya itu mungkin sehari-hari saya sebagai hobis yang juga terkadang dari juri Koi Show dan juga sebagai breeder rumahan. Nah, oke. Jadi ini sudah cukup lebih ini ya, pengalamannya lebih banyak karena Pak Data ini menjadi breeder juga. Jadi sudah barang tentu kalau penghobi awalnya itu biasanya tergerak hatinya, tergoda untuk coba-coba kenapa nggak bisa bikin sendiri gitu. Nah, Pak Data sudah membuktikan kalau dia bisa jadi breeder rumahan. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas semuanya di sini. Kita akan bahas mungkin di kesempatan selanjutnya. Kita fokus ke dua pertanyaan tadi ya, dua tema yang utama tadi. Oke, kita mulai yang pertama tentang koi jumbo. Menurut Pak Slamet nih, yang disebut koi jumbo itu sebenarnya yang apa, Pak? Karena banyak penghobi itu salah kaprah gitu. Ngertinya koi jumbo yang seperti apa? Ya ini memang yang selalu diperbincangkan definisi koi jumbo. Saya ingat sih pertama kali saya hobi koi, lihat koi 40 cm untuk saya jumbo. 40 ya? 40 cm. 40 cm Udah jumbo banget. Sudah jumbo banget. Tapi itu waktu pertama kali ya. Tapi habis pelihara lagi, saya tuh sadar 40 ini gampang banget ya. Mungkin 2 bulan 3 bulan 40. Ya. Tapi kolam saya waktu itu pertama kecil, jadi 40 gede, jadi jumbo. Definisi jumbo saya naik 55 cm dan 60 itu jumbo. Nah sekarang saya punya kolam yang lebih besar lagi. Definisi saya, ya maaf kalau nggak 80 ya untuk saya nggak jumbo. Oke. Jadi saya pikir kalau jumbo nggak jumbo itu ya sebetulnya istilahnya jumbo adalah besar, lebih besar dari berapa. Iya. Mungkin tiap orang punya definisi yang berbeda. Beda. Kalau orang biasa udah kolamnya oke. biasanya bisa piara ikan 15 cm, pas ada yang 40 cm ya 40 cm jumbo. 40 cm jumbo. Tapi Oke. mungkin kalau saya bicara dengan breeder Jepang itu, ya untuk mereka 60 itu bukan jumbo, Pak. Oh, 60 belum jumbo ya? Enggak jumbo. Oke. Kalau di Jepang itu 60 itu tidak masuk jumbo. Itu Oke. biasanya paling ikan 2 tahun, 3 tahun yang dibilang nisai, sansai, dan itu tidak pernah dikategorikan jumbo. Oke. Nah, ya biasanya yang dibilang jumbo itu bahkan ya mungkin 80 itu baru dibilang jumbo. Saya nggak pernah dengar orang Jepang itu bilang 75 cm itu jumbo. Oke. Tapi kalau 80 saya pernah dengar mereka bilang this is jumbo. Oke. Nah, ini menarik kan teman-teman penghobi, saya rasa juga banyak ya. Banyak salah pengertian tentang koi yang disebut jumbo ini seperti apa. Di podcast yang lain mungkin disebutkan jumbo juga dengan kriteria yang berbeda dengan podcast ini. Tapi kita ketemu dengan narasumber yang memang kompeten. Nah, kita tanya apa pendapat mereka tentang koi jumbo. Ya, kita ke Pak Data. Silahkan, Pak Data. Ya, menurut saya koi bisa dikatakan jumbo itu ketika ikan itu ketika mengikuti show dia masuk ke divisi ukuran yang merupakan jumbo champion. Jumbo Atau champion, grand champion. Oke. Berarti itu masuk ke ukuran 80 cm ke atas. Oh, Jadi kalau oke. ikan itu hanya masuk ke kategori mature champion atau adult champion, itu saya pikir masih belum jumbo. Oke. Jadi karena di show-nya pun dia tidak ikut masuk ke kategori divisi ukuran yang jumbo gitu. Jadi kalau menurut saya ya saya simpel aja, saya mengikuti aturan dari show bahwa yang dikatakan jumbo itu adalah ikan-ikan yang bisa fight atau masuk di ukuran yang merupakan grand champion atau jumbo champion. Oke.
Nah, ini definisi Gitu ya. yang lebih benar kayak. Ini lebih benar saya rasa gitu. Jadi bukan perasaan, bukan juga apa ya, kalau kita kadang-kadang lihat ikan koi lokal memang ukuran 60 tuh udah disebut jumbo gitu ya. 60, 65 atau 70. Wow, ini lokal tapi jumbo. Tapi ternyata enggak ya, teman-teman semua. Ini langsung dari sumbernya. Jadi ikan yang bisa fight dalam sebuah koi show itu ketika ukurannya mencapai di Grand Champion Contender atau Jumbo Contender, itulah yang disebut koi jumbo. Jadi jelas ya, kriterianya untuk disebut jumbo itu yang masuk ke GC Contender atau Jumbo Contender. Itu definisinya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini tentang ikan koi jumbo, itu apakah dibedakan menurut varietasnya? Misalnya kalau ikan polosan, ikan satu warna itu kan biasanya lebih cepat besar gitu dibanding ikan yang dengan banyak warna. Nah, kriteria jumbonya seperti apa kalau seperti itu? Pak Kalau Sahabat saya ya. Nah, itu betul. Kalau saya jumbonya pakai perasaan, kalau Pak Data pakai aturan. Jadi kalau saya lihat ikan sewarna kayak karasi ya, atau cagoy gitu, untuk saya kalau belum semeter itu nggak jumbo. Nggak jumbo. Ya kan? Karena Iya, betul. gampang banget semeter. 90 cm deh. Untuk saya juga biasa itu 90 cm. Jadi menurut saya nggak jumbo. Tapi kan seperti saya bilang, kalau saya penghobi, jumbonya pakai perasaan. Ya, ya. Nah, tinggal kita tanya ke Padatan. Nah, ini mana yang benar nih? Apakah Ya, bagi karasi? saya tetap mengacu pada aturan di koi show ya. Kita kan tidak pernah mendengar adanya perbedaan antara misalkan kawari dan gosanke itu dalam kriteria jumbo. Jadi bagi saya jenis apapun itu sepanjang dia sudah mencapai 80 cm atau lebih itu bisa dikategorikan. Oke, ya perlu saya jelaskan ya teman-teman, mungkin ada yang belum paham tentang apa itu yang disebut gosanke, apa yang disebut kawari mono itu. Jadi itu varietas yang membedakan ketika dalam sebuah koi show gitu ya. Gosanke ini biasanya terdiri dari kohaku, taiso shansoku, dan soa shansoku. Gitu. Sementara kawari ini yang uncategorized, jadi tidak terkategori untuk masuk di gosanke atau di varietas yang lain karena masih ada varietas yang lainnya juga. Kira-kira seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya yakin kalau yang penghobi sudah sering ikut koi show sudah paham dengan hal ini. Terus juga teman-teman jangan salah paham mengenai aturan tentang koi show karena ada beberapa hal yang berbeda gitu. Jadi satu koi show mungkin agak berbeda dengan koi show yang lain, itu biasa. Gitu. Oke, jadi tadi tentang varietas itu tetap sama ya Pak Data ya? Sama kalau menurut saya. Nah, sama Pak Slamet berarti. Saya juga ngertinya kalau karasi semeter itu baru disebut jumbo gitu. Cagoy semeter juga jumbo, kalau belum semeter belum jumbo. Ya gitu. kalau saya kan tadi patokannya gitu, lele jumbo. Kita ada lele lokal, ada lele jumbo. Kenapa? Karena kita ngeliat lele lokal segini, tiba-tiba jumbo segini gitu kan. Tapi kan masalahnya kita tahu juga, lele jumbo juga ada yang segini. Oh iya, iya, betul. Tapi kalau sebagai penghobi, saya pakai perasaan aja. Tapi saya Oke. pikir kalau betul sih ikut aturan. Ikut aturan ya. Koi jumbo adalah koi yang kalau di koi show bisa masuk menjadi calon Iya, contender Contender. jumbo champion. jumbo champion, betul. Artinya kalau jumbo champion artinya ya berarti biasanya di atas 80 Iya. cm. Oke. Saya pikir mungkin definisi itu lebih pas ya. Ya, Datangnya dari juri, dari juri. breeder, Betul. dan Pak Data udah berapa lama di hobi koi? Saya hobi koi dari pertama kali pelihara koi ini Pak. Ya, dari Ya, pertama. Saya pelihara pertama kali koi itu tahun 87 Pak. Wah. 87. Cuman kalau bicara serius yang benar-benar pelihara secara kontinu itu mulai dari tahun 90. Jadi kalau saya mulai 2010 ya saya nggak boleh debat ke sini. 96 ya, sampai sekarang masih terus belajar lah saya. Belajar juga dari papa. Wah. Menarik ya, teman-teman. Nah, jadi itu tadi kalau jumbo berdasarkan dari varietasnya ya, jadi tidak ada perbedaan. Jadi jumbo ini hanya berdasar ukuran. Sekarang kalau ada pertanyaan tambahan, misalnya koi jumbo kan tadi dari panjang ya, di atas 80. Kalau misalnya ada ikan koi yang panjangnya 80, tapi dia nggak bulky gitu, Nggak bulat gitu. panjang gitu. Orang-orang bisa nyebutnya tuh ikan koi lontong gitu, karena cuma panjang doang, 80 cm. Nah, itu masuk kategori jumbo kan? Kalau menurut saya itu masih masuk kategori jumbo, cuman memang ya tidak memiliki body quality yang baik. Gitu.
Oke. Jadi tidak body shape-nya itu tidak menunjukkan bagaimana seharusnya jumbo itu terbentuk dengan baik. Oh. Jadi menurut saya ya masih termasuk kategori jumbo, cuman ya hanya punya kualitas body yang jelek. Oh, jumbo tapi dengan kualitas yang jelek gitu ya. Jadi pesannya apa nih kira-kira kalau ada penghobi yang punya ikan lontong kayak gitu, tetap dipelihara, dikip atau gimana sih sebenarnya tujuan Iya, memelihara koi ini seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya tetap dipelihara lah, kan kita juga mencintai makhluk hidup, apalagi dasarnya kita memelihara kan juga awalnya dari suka dengan ikan itu ya. Oke. Jadi ya kita kalau bisa sih terus pelihara sampai apa namanya Sampai tidak bisa dipelihara lagi. Ini dalam ya. Pak Selamat gimana Pak Selamat? Yang tadi ya, zaman dulu ya. Iyalah kalau definisinya jumbo adalah ada ukuran, saya pikir ya. Kan itu tidak bicara koi itu gemuk, lurus atau gimana ya. Ukurannya 80 cm ya, pasti jumbo ya. Dan banyak juga teman saya juga nganggap 80 cm jumbo. Walaupun mungkin dari segi bodinya, body shape-nya atau itu memang bukan termasuk yang bisa menang di kontes ya. Tapi kalau masukin ke kontes pasti ikut masuk bagian jumbo, Ya, memperebutkan jumbo champion. Cuman menang nggak menang ya belum tentu. Oke, ini kalau bertanya melanjutkan yang tadi ya ke Pak Selamat ya. Jadi untuk memelihara ikan koi itu Pak Selamat itu menentukan kesenangannya di bagian mana gitu. Apakah koi itu, apakah peliharanya, apakah dua-dua, atau yang lain. Atau kadang-kadang kita belanja koi gitu ya. Kita senang beli koi gitu. Apa yang buat kita puas? Kalau saya sih belanja koi nggak terlalu hobi ya. Wah, yang Serem benar ini Pak. bayarnya. Yang benar Pak. Hah? Yang benar Pak. Bener. Oh benar. Saya serem bayar. Oh bayarnya nggak suka, belanjanya suka. Ya kalau belanja nggak usah bayar ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka peliharanya. Oh peliharanya. Ya, jadi kalau pelihara makin bagus, kemudian kita bawa ke koi show, dia menang, itu udah pasti senang banget. Oh oke. Jadi ada proses yang dinikmati di situ ya. Oh iya, ya, apalagi kan melihara koi kan nggak cuma setahun. Jadi kadang betul sih, dulu kan saya suka, karena saya suka show, saya juga suka beli ikan yang udah jadi. Jadi ikan ya udah kira-kira ya udah finish, udah jadi ini bisa koi show. Jadi dari dealer udah ini kira-kira Udah bagus. apa? Udah bagus. Koi show menang. Tapi senangnya beda. Jadi kalau sesuatu yang kita datang dari kolam kita pelihara, kita kasih makan sendiri, dan dia menang di koi show, itu senangnya 100 kali. Tapi beli jadi juga senang juga sih, juara juga. Lebih banyak yang mana Pak? Lebih banyak yang beli jadi atau lebih banyak yang Ya beli jadi lebih banyak. Karena melihara koi belum tentu koinya beli sekarang besok nggak hidup. Makanya Gitu ya? kan kalau sampai bisa gede, bisa menang, kepuasannya berlipat ganda. Karena memang ya ikan hari ini hidup, besok bisa mati. namanya juga makhluk hidup ya. Ya, terus selain itu ya bisa ketemu teman. Karena kita kan kerja. Jadi ya kapan lagi kalau nggak pergi konsum. Ya. Istri saya pernah tanya ke saya, kenapa konsum ini kok kayaknya heboh banget. Heboh Pak. Heboh. Kok beda sama hobi yang lain? Kalau menurut saya, hobi koi itu sampai ke Afrika Selatan. Jadi dengan koi show, kita tuh bisa ke Afrika Selatan, Ya, ya. bisa ke Amerika Serikat, bisa kemanapun juga ketemu sesama penghobi koi. Ini yang nggak mungkin kita temui di hobi yang lain. Jadi percampuran penghobi negara-negara. Karena kenapa sifat ikannya ya ikan koi dimanapun sama, bisa kemanapun. Tapi kalau ikan laut kan ikan laut Indonesia, ikan laut kan lain. Beda-beda. Kemudian burung kan nggak mungkin Ya, murai kita dibawa ke Amerika Selatan. Jadi ya, sosialisasinya juga itu sesuatu yang saya Menarik sekali. Sudah masuk ke bagian filosofi bagaimana memelihara ikan koi gitu. Pak Data yang penghobi sudah sejak lama, seperti apa sih tujuannya memelihara ikan koi? Kalau saya sih memperhatikan aja ya
kebanyakan orang itu mempunyai tujuan membeli atau memelihara koi itu saya lihat ada yang tujuan atau membelinya itu untuk show seperti yang tadi Pak. Oke, betul. Ada juga orang yang tujuan membeli dan memeliharanya itu dia hanya ingin sekedar menikmati. Jadi dia menikmati di rumah gitu. Jadi untuk keperluan dia sendiri dia buat. Yang penting ikannya bisa hidup sejahtera dan tumbuh dengan baik lah peliharaan. Yang ketiga itu ada lagi orang yang memang tujuannya ingin ikan itu menjadi jumbo. Oh, oke. Jadi biasanya ingin jadi jumbo atau sekalian langsung pelihara yang jumbo. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini tuh yang mempunyai kolam-kolam yang berukuran besar, seperti 80 ton, atau itulah. Kebanyakan memang gitu. Tapi ada juga sih yang akhirnya dia awalnya bikin besar itu, tapi akhirnya melenceng. Jadi akhirnya justru untuk semakin banyak dipelihara ikan. Jadi dia punya kolam yang besar untuk pelihara lebih banyak jumlah ikan yang di dalam kolam. Kembali tadi bahwa memang yang namanya ikan jumbo ya, semua orang pasti akan suka ikan jumbo. Jadi orang melihat performance-nya, cara berenangnya gitu pasti akan terpukau lah lihat ikan. Semakin besar semakin menarik perhatian lah ya. Oke. Tapi kan memang yang namanya ikan jumbo itu tidak murah ya. Paling nggak bagi saya lah. Gitu. Tidak Atau murah. bagi Pak Slamet ya. Ya nggak murah Pak, makannya mahal. Makannya aja lebih mahal. Jadi ya itu memang ada orang-orang yang ingin juga bagaimana nih dia punya plan B nih, bagaimana dia pelihara ikan yang tidak terlalu besar untuk diproyeksikan menjadi jumbo. Nah ini menarik nih ya, tentang proyeksi. Proyeksi ini kan bicara tentang masa depan gitu, tidak. Tapi itu kan sesuatu yang bisa diprediksi. Saya pengen tanya, kalau kira-kira Pak Slamet memilih ikan yang bisa jumbo itu yang seperti apa Pak? Biar penghobi itu paham, oh milihnya yang varietas ini atau yang bentuknya seperti ini gitu. Yang seperti apa Pak? Ya kalau pengalaman saya, ya memang kalau saya sih nggak pinter-pinter amat milih jumbo. Percaya dealer aja gitu ya? Nggak juga ya? Nggak juga? Percaya dealer. Percaya dealer. Percaya dealernya gitu. Karena dealer yang benar pasti akan bilang oke, tapi itu pun nggak ada jaminan Pak. Nggak ada jaminan, oke. Saya pernah nanya ke breeder Jepang, ini pasti jumbo nggak? Dia bilang, oh ya kemungkinan besar jumbo. Pasti nggak? Nah, kalau mau pasti kamu belinya agak banyak kan. Oh. Dibilang apa? Oh. Breeder Jepangnya gitu. Jadi saya beli satu, jumbo nggak nih? Bisa 80 cm nggak? Dia bilang kemungkinan besar bisa, karena indukannya besar. Iya, oke. Saya bilang pasti nggak? Dia bilang ya kalau kamu mau beli, kalau mau pasti ya beli 2, 3, atau 5. Nah, itu lebih pasti. Lebih pasti, oke. Tapi kalau saya pikir ya betul, mungkin lihat dari indukannya besar. Itu penting lah. Kalau indukannya besar, biasa anaknya besar. Tapi ya kita harus tahu juga bahwa indukan besar belum tentu anaknya besar. Ada yang kecil juga. Terus kedua menurut saya makanan. Mau nggak mau Makanan, oke. Kalau makannya kurang, ya pasti sulit besar. Ini besar tuh panjang dan bulat ya. Iya. Kalau panjang bulky doang, ikan koi itu setahu saya puasa pun dia akan memanjang. Puasa pun. Tetapi kalau mau gemuk dan panjang, ya makannya banyak. Dan itu makannya banyak sekali. Jadi Banyak ya sekali. saya lebih suka beli ikan itu yang memang sekarang saya suka beli ikan yang memang kualitasnya bagus. Karena sebetulnya kalau kita hitung, kita pengen ikan itu jumbo, itu makanannya lebih mahal daripada harga ikannya. Nah, ini masukan menarik ya, teman-teman semua. Jadi makanan koi itu memang kita nggak bisa bohongin gitu. Kalau misalnya harga sekian itu akan menjanjikan apa gitu. Tadi barusan Pak Slamet cerita kalau makanan koi itu kadang-kadang bisa lebih mahal dari harga ikannya. Itu masukan yang menarik yang harus Ya itu kita. kolam saya kan sehari 5 kilo. Pak Slamet nih sekedar info, kolamnya itu gede sekali. Itu kolamnya besar sekali. Itu Jadi 5 kilo sehari. 5 kilo satu hari. Jadi ya kalau akhirnya koinya hanya jadinya seperti itu, ya kita hanya buang listrik, hanya buang air, buang makanan. Ya. Jadi lebih Oke, bagus menurut setuju. saya kita lebih bagus selektif. Kalau kita suka koi jumbo, ada orang yang memang hobinya koi jumbo, ya memang kita arahkan ke
koi jumbo. Oh, oke Ciri-cirinya oke. ya kalau kita beli sama dealer, tanya aja lah, kemungkinan dealer yang baik akan kasih tahu kok mana yang kemungkinan ini. Terus kedua juga pasti kan kita lihat juga lah. Nanti itu Oke. bagiannya Padata kali ya. Ah, Karena oke Padata oke. ini juri, Breeder juga. leader juga. Nah. Itu mungkin lebih kompeten. Ya, coba kita tanya nih pendapatnya Om Data kalau misalnya ciri-ciri koi yang bisa jumbo tuh yang seperti apa gitu. Gimana kita milihnya? Gitu. Mungkin saya mau ngasih tips ciri-ciri ikan yang bisa besar atau cepat besar ya. Cepat besar. Oke. Cuman saya mau disclaimer dulu nih bahwa yang mau saya sampaikan di sini bukan satu-satunya kebenaran ya. Karena Oke, saya juga ya. yakin di luar sana banyak apa namanya pakar-pakar, teman-teman koi yang punya metode dan caranya yang lain. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan di sini hanya berdasarkan pengalaman dan apa yang pernah saya jalani dan saya pahami. Oke, ya. Ya, jadi kalau menurut saya dalam memilih koi yang bisa besar itu memang penting melihat bloodline-nya. Plotline nomor satu ya. Kalau kayak Gosanke kan kita mengetahui bloodline yang bisa besar itu seperti Sakai, Dainichi, Momotaro gitu ya. Oh, oke. Tapi bloodline itu bukan satu-satunya variabel dan bukan variabel yang utama juga kalau menurut saya. Oh, Karena belum tentu dalam satu bloodline itu memiliki keturunan yang otomatis bisa besar semua. Dan itu saya pikir berlaku pada semua makhluk hidup, termasuk juga manusia. Misalkan di RW saya ada misalkan keluarga Pak Wibisono punya anak, 3 anak gitu, yang anak terakhirnya tingginya 186. Anak keduanya tingginya 184. Anak pertamanya tingginya 168 gitu kan. Jadi oh oke ya. belum tentu Masing-masing juga, ya. belum tentu juga membuktikan bahwa dalam satu bloodline itu bisa menghasilkan anakan yang bisa besar. Jadi dibandingkan dengan bloodline, lebih baik juga kita memperhatikan karakteristik khusus dari individual ikan itu. Oke. Jadi memang pertama kali yang biasa saya lihat adalah apakah ikan itu bermulut besar dan berkepala besar. Selanjutnya, apakah dia mempunyai ketinggian yang juga cukup tinggi gitu. Jadi kalau ikan di atas 20 cm itu biasanya juga ada curve-nya gitu, kurvanya ya. Jangan kita pilih kurvanya yang dia panjang rata dengan apa namanya, dengan kepala. Biasanya tuh perbandingannya 1/3 dari panjang badan. 1/3 artinya kepala itu 1, badan itu Bukan, 3 ya. tinggi. Oh tinggi. Oke. Lebar, berarti lihat dari samping. Ya oke tinggi. Lalu panjang badan. Panjang badan juga lebih baik yang dia memiliki panjang 4 kali atau 5 kali dari panjang kepalanya. Oke. 4 sampai 5 kali panjang kepala. Lalu Oke. yang terpenting juga adalah ozutsu apa ya? Pangkal ekor. Pangkal ekor, oke. Pangkal ekor itu harus kekar, kokoh gitu dan kuat. Kenapa? Karena dengan pangkal ekor yang kuat ini dia bisa berenang lebih cepat. Dibarengi lagi dengan mulut yang besar, dia bisa melahap makanan yang lebih banyak. Oh. Oke. Jadi memang apa yang saya sampaikan tadi, mulut besar, kepala besar, ozutsu kekar, itu memang sudah didesain untuk menjadi jumbo. Saya tapi tidak bilang bahwa yang ozutsu pangkal ekor yang tidak kekar itu tidak bisa jumbo, karena saya bukan Tuhan. Itu bisa aja jumbo, tapi ketika ikan itu menjadi jumbo, maka dia body conformation-nya nggak terlalu bagus. Oke. Karena itu yang saya tadi bilang bahwa apa yang ciri-ciri yang tadi sampaikan itu memang didesain untuk menjadikan jumbo. Selain dia mendukung untuk menjadi jumbo, dan ketika dia menjadi jumbo pun menjadi ikan jumbo yang ideal. Jadi itu. Oke. Lalu selanjutnya adalah pemberian pakan. Tadi saya juga sepakat dengan Pak Slamet ya. Tapi saya lebih sepakat pemberian pakan yang optional, optimum dan menggunakan pakan yang berkualitas. Maksud saya yang optimum itu adalah berdasarkan literatur yang saya baca bahwa ikan koi itu yang paling optimal itu adalah per hari 3% dari berat tubuhnya. 3%. Oke. Jadi- Coba dikasih contoh. Ya, jadi Nah. misalkan Om Sony punya ikan 30 cm, ada 20 ekor nih. Taruhlah beratnya itu setengah kilo satunya. Berarti kan totalnya itu ada 15 kilo. 25 kilo dikali
setengah kilo dikali 20 ikan berarti kan ada 10 kilo. 10 kilo, betul. Maka per hari harus diberikan 300 gram. Ya, Atau misalkan Pak Sony punya ikan 60-65 kilo, 60-65 cm. ya, Mungkin berat rata-ratanya 5 kilo nih. ya. Punya 20 ekor juga. Oke. Berarti 20 ekor dikali 5 kilo berarti 100 kilo. Per hari 3%-nya itu harus 3 kilogram. 3 kilo. Nah, lalu 3 kilo, bayangin. 3 Jadi itu kilo. cukup banyak. Gitu. Nah, itu tadi pembicaraan kita yang pertama. Memang masih banyak yang harus kita bahas. Tapi untuk pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu kita sambung lagi. Oke, sampai ketemu semua. Dah, Koispedia yang awam jadi paham. tagline dari promosinya itu unik, Iya. jumbo gitu. Iya. Nah, justru saya mau menyampaikan di sini bahwa yang berpunuk ini tidak menjamin jadi jumbo.